Kalau dia tes urinnya positif, Mm-mm. tetapi tetap tidak ada ganjanya, tidak ada narkotika yang lain, mau marijuana apa itu Iya. semua nggak ada, maka kesempatan polisi balik lagi yo. Mm. Hanya bisa memproses orang itu mau dijadikan tersangka atau enggak itu hanya 6 hari. Hanya 6 hari, Jadi betul. selama 6 hari itu dia harus memutuskan bisa dijadikan tersangka atau tidak, karena unsurnya harus ada ganjanya di situ, harus ada Iya. narkotika golongan 1 jenis tanamannya di situ. Jadi Iya. kalau nggak ada, orang itu nggak bisa dihukum. Bongkar bungkus, Bongkar. bongkar lagi, bongkar terus, ya Bong- Bang ya. Bongkar, kita buka-bukaan. Kita sapa dulu nih teman-teman ngerangkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman ngerangkum di sana? Semoga sehat-sehat aja ya Bang ya. Amin. Baik-baik Ya Rabbal dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. alamin. Amin, amin, amin. Ya Bang ya. Untuk topik kita kali ini nih Bang. Ya. Kita masuk lagi di topik narkoba. Mm-mm. Masih tentang narkotika. Serem, narkotika. Ah, Oke. Yaitu ganja. 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 Sebelumnya gue pengen tanya dulu, lu sehat-sehat Bang? Gimana kabar? Alhamdulillah sekarang sehat-sehat karena banyak olahraga juga. Iya. Kegiatan juga banyak. Jadi Iya. alhamdulillah. Masih ada sidang ya? Masih ngurus sidang? Terus tidak Terus ya. Alhamdulillah banyak cuan ini berarti. Amin. Doa kawan-kawan juga, Rio sama John. Gini Bang, tentang topik kita kali ini. Yap. Di ganja. Jadi ganja itu apa sih Bang? Ganja itu adalah sejenis narkotika golongan 1 jenis tanaman. Jenis tanaman. Ya. Nah, kadang-kadang gini, ada kasus Bang. Ya, Jadi ganja itu cara pemakaian kan dengan dibakar Bang ya? dibakar betul, kayak rokok lah. Iya kayak rokok. Otomatis dia harus ada alatnya, alat untuk menggunakan ganja ini kan. Ya. Nah itu papir namanya. Papir, oke. Kertas. Nah biasanya nih Bang, orang-orang kampung itu menggunakan papir itu untuk mereka ngerokok. Oh iya betul. Ngerokok tembakau tuh. Iya. Jadi sama mereka dilinting sendiri. Jadi dibikin kretek gitu. Iya, di Jakarta juga banyak kok. Di Jakarta juga banyak. Apalagi sekarang gue lihat banyak tuh toko-toko tobacco itu tuh. Betul. Lagi booming juga sekarang, lagi ngetren itu. Iya. Nah, tapi cukup disayangkan kalau misalkan papir itu dibuat jadi ini, dia salah pergunaannya. Oh, disalahgunakan. Iya, disalahgunakan. Mhm. Jadi alat untuk memakai ganja itu. Memakai ganja. Oh iya betul, karena kan dilinting ya. Iya betul. Jadi gini Bang, gue punya pertanyaan. Yap, Misalnya, saya jawab ya. iya siap. Misalnya gini Bang, misalnya ada orang, orang ini bawa papir. Kira-kira bisa dihukum atau enggak? Hanya membawa papir nih. Papir ganjanya ada apa enggak? Ganjanya nggak ada, hanya membawa papir. Ada bawa papir. Karena banyak kasus kayak gitu. Bawa papir, ditangkap. Oh, Mm. iya. Kayak gitu. Menurut lu gimana? Menurut gue, jadi Iya, gini yo. Kita harus melihat dari Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. 2009. Pasalnya adalah pasal 111. Di situ diterangkan bahwa barang siapa menyimpan, memiliki, mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis tanaman tanpa izin, iya. maka akan dipenjara 4 tahun sampai dengan 12 tahun. Mhm. Atau denda 800 juta sampai dengan 8 miliar. Iya. Di situ kita bisa lihat yo, tidak ada satupun di situ perihal dikatakan alat lah. Iya. Di situ jadi jelas dalam pasal itu tidak disebutkan bahwa seseorang yang membawa barang siapa membawa papir ataupun membawa alat lain untuk membakar narkotika jenis ganja itu, di situ tidak disebutkan. Iya. Maka jika seseorang membawa papir, kedapatan membawa papir, boleh bukan ditangkap yo, tapi diamankan. Diamankan oleh pihak kepolisian. Diamankan, nanti dimintai keterangannya. Iya. Dilakukan pengembangan. Iya, untuk apa dia bawa papir itu? Betul. Nanti kan di kepolisian bisa dijelaskan bahwa alat papir ini
saya biasa kok ngerokok buat ini atau enggak buat kirim ke kakek saya. Iya. Karena di sekitaran di sini aja banyak Di Jakarta ya, di kota-kota besar. Iya, banyak toko-toko yang memang menjual papir. Jadi tidak bisa dikatakan seseorang hanya membawa papir itu bisa dihukum karena di pasal 111 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 itu tidak disebutkan di situ adalah papir. Jadi kalau orang ketangkap papir, kesempatan polisi untuk menahan seseorang di kepolisian itu hanya sebatas 6 hari. Bahkan bisa lebih cepat gitu. Iya, untuk melakukan pengembangan aja sih Bang. Tapi selama dia bisa menjelaskan, dia bisa memberikan pemahaman yang masuk akal gitu loh. Iya. Kan bisa aja dia dagang papir untuk tembakau apa itu bisa. Yang penting dia bisa menjelaskan gitu loh. Dan tidak ada indikasi ataupun keterkaitan dia sebagai pemakai ataupun dia sebagai bandar kayak gitu-gitu. Jadi tidak bisa seseorang ditahan hanya karena dia memiliki papir, kecuali ada papir ada ganja. Tidak bisa ditahan dan dihukum gitu Bang. Iya. Polisi hanya mempunyai kesempatan hanya selama 6 hari. Jadi di hari ke-7 polisi harus bebasin tuh. Iya. Jadi orang ini dipastikan tidak bersalah di hari tidak ke-7. Bersalah. Kalau misalnya dia hanya membawa papir. Iya, karena begini loh, di pasal 111 itu tidak ada unsur sedikit pun. Jadi unsurnya barang siapa harus ada orangnya yang tadi yang bawa papir. Iya, betul. Terus yang kedua, barang siapa memiliki, menyimpan, mengkonsumsi narkotika golongan 1 jenis tanaman. Nah, kan di situ harus ada narkotikanya jenis tanamannya. Itu ganja betul. Bisa, marijuana juga bisa. Ya, gitu. Kan marijuana ganja juga Bang. Iya. Tapi mungkin ada juga yang ini, kayak yang baru ini ada tembakau sintetis. Nah itu lain lagi. Itu lain lagi ya. Lain lagi. Jadi kalau masuk di pasal 111 itu hanya membicarakan tentang ganja, narkotika, ya termasuk marijuana itu juga masuk di situ. Iya. Jadi kalau orang mengkonsumsi itu, kalau ada barang buktinya maka dia bisa ditangkap, bisa diproses hukum. Iya. Tapi selagi dia bisa menjelaskan, bisa memberikan klarifikasi yang benar tentang papirnya itu, maka dia bebas dari segala macam tuntutan hukum. Dipastikan bebas. Tuh. Nah, misalnya gini Bang, dia tertangkap tangan membawa papir orang tersebut, ya kan? Udah tertangkap tangan kan dilakukan pengembangan lah dengan pihak kepolisian kan? Ya. Nah, ketika dites urin, orang tersebut positif tuh Bang. Positif habis menggunakan ganja. Jadi positif marijuana ya. Habis menggunakan marijuana. Nah, sekarang gue tanya Mario, kira-kira orang yang positif tes urinnya positif itu bisa nggak dihukum? Menurut gue sih bisa sih. Bisa ya? Bisa. Jadi ini gue terangin kan karena disebutnya pemakai kan. Yang orang yang mengkonsumsi. Iya. Masuk di unsur tadi kan, yang mengkonsumsi berarti dia pemakai dong. Oh, pemakai. Oke, gue terangin dari balik lagi ke pasal 111 tadi. Iya. Yang Rio katakan mengkonsumsi. Mengkonsumsi itu pihak kepolisian itu harus benar-benar tangkap tangan gitu loh, kayak OTT bahwa dia lagi make gitu loh. Dan harus ada barang buktinya. Kalau sekedar papir itu hanya alat pendukung lah. Pendukung dari alat itu. Pendukung, iya betul. Jadi tidak bisa dikatakan barang bukti. Jadi kalau dia tes urinnya positif, tetapi tetap tidak ada ganjanya, tidak ada narkotika yang lain, mau marijuana apa itu semua nggak ada, maka kesempatan polisi balik lagi hanya bisa memproses orang itu mau dijadikan tersangka atau enggak itu hanya 6 hari. Hanya 6 hari. Jadi selama 6 hari itu dia harus memutuskan bisa dijadikan tersangka atau tidak, karena unsurnya harus ada ganjanya di situ, harus ada narkotika golongan 1 jenis tanamannya di situ. Jadi kalau nggak ada, orang itu nggak bisa dihukum. Nggak bisa dihukum. Nggak bisa, mau gimana pun juga, mau dibulak-balik, mau polisinya oknum polisinya pinter seperti apapun itu nggak bisa. Dan polisi juga nggak. Polisi zaman sekarang juga kan terbuka, semua transparan. Iya. Jadi kita bisa fair kok. Dari pihak penegak hukum dalam hal ini kepolisian sekarang lebih dalam pada saat penyelidikan itu semua udah benar-benar saya rasa sih udah profesional banget deh. Jadi kalau memang nggak ada nggak bisa gitu. Jadi walaupun tes urin lo positif, mau gini loh, hakim, jaksa juga penegak hukum yang lain sekolah tinggi-tinggi nggak ngurusin
air seni. Iya, betul. Mau positif itu bukan urusan gitu. Karena di pasalnya jelas kecuali pemerintah bikin undang-undang baru nih. Iya. Undang-undang narkotika itu diperbaikin. Ada di situ tes urin positif, maka bisa dihukum. Nah, itu baru. Tapi gini, di negara ini kan banyak masalah ya. Banyak masalah. Terus ngapain coba harus bikin peraturan yang menangani tentang air kencing, kan jadi lucu banget sih Bang ya. Iya, sebenarnya gini, itu hanya sebagai bukti pelengkap. Maksudnya itu kan nanti bisa dari situ orang bisa direhabilitasi. Iya, betul. Direhabilitasi, apakah rehabilitasinya itu bahwa memang lu pemakai, mau lu memakai 3 hari yang lalu, 5 hari yang lalu, mungkin setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, sekarang dia udah hijrah. Iya, betul. Tetap itu kan masih ada. Gitu loh. Terus dia positif, dia ditangkap, ya nggak bisa lah. Harus ada polisi membuktikan bahwa itu ada barang buktinya. Oke. Jadi itu buat alat aja buat pihak kepolisian bahwa ini orang jadi punya pilihan. Kalau tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka, maka orang ini bisa direhabilitasi. Itu pun harus persetujuan dari pihak keluarga ya. Ataupun dari. Nah, menurut lu tingkat keefektivitasan dari rehabilitasi. Menurut lu itu gimana, Bang? Ya, kalau sejauh ini kalau untuk rehabilitasi itu sebenarnya semacam pengobatan yang diberikan oleh pemerintah ataupun pihak swasta. Tujuannya pasti baik. Tujuannya positif dan banyak juga sekarang mulai dari rehabilitasi yang dilakukan oleh pemerintah dikasih obat, ada juga rehabilitasi yang dilakukan oleh swasta. Bisa juga dari pesantren yang khusus rehabilitasi. Itu bagus ya kalau begitu. Jadi orang dibimbing gitu loh. Kadang-kadang kan orang sulit untuk diarahkan lah hidupnya. Orang sulit untuk keluar dari narkotika. Bagaimana caranya? Nah, perlu orang-orang yang benar-benar mensupport gitu. Di panti rehab ini mungkin solusinya. Dibimbing, diarahkan tujuan hidupnya ke arah yang lebih baik gitu ya, Bang ya. Itu kalau dipakai sesuai dengan peruntukannya. Tapi kalau sekarang kan kadang-kadang panti rehabilitasi menjadi ajang dari pemerasan menurut saya. Oknum ya. Iya. Yang jadi merusak panti rehabilitasi yang lain. Iya. Jadi di situ dititipkanlah stigma rehabilitasi ini udah jelek ya. Jadi dititipkanlah oleh pihak kepolisian. Dititipkanlah sama oknum kepolisian ditaruh di panti rehab sini, nanti gue titip uang di situ. Dia kalau mau bebas di situ, jadi nggak direhab itu, sama sekali nggak direhab. Case-nya ada tuh Bang ya? Ada, gue bisa buktikan kok itu. Dan tempat-tempatnya juga tahu, cuma kan kita nggak mungkin bongkar di sini gitu loh. Iya. Yang pasti ada tempat-tempat rehab yang hanya menjadi tempat untuk pemerasan dari oknum pihak penegak hukum. Dalam hal ini adalah oknum pihak kepolisian. Iya. Nah, jadi buat pemerasan atau enggak, ya diperas lu sama tempat rehab. Sekarang tempat rehab, lo harus rehab selama 6 bulan. Sebulan mesti bayar 10 juta. Berarti kan 6 bulan 60 juta. Iya, betul. Iya, zaman sekarang apalagi lagi Covid begini. Iya. Orang mau cari duit 60 juta buat makan aja, buat beli minyak aja susah. Sulit. Ya, itulah yang gue nggak mau begitu loh. Makanya gue terangkan bahwa makanya kita edukasi di podcast ini gitu. Betul. Jadi 6 hari batasnya di pihak kepolisian. Polisi aja nggak bisa menahan lebih dari 6 hari, apalagi tempat rehab. Kecuali keluarganya setuju untuk direhab. Kalau tidak, lo boleh mengajukan keberatan itu. Berarti topik yang kita bahas ini mengenai hukum narkotika jenis ganja nih Bang. Jenis ganja. Nggak jauh beda dong dengan sabu ya Bang ya? Nggak jauh beda ya? Iya, sama aja sih sebenarnya. Pasalnya kalau ganja pasal 111, kalau sabu 112. 112. Nah, di luaran sana simpang siur permasalahan tentang mana sih hukuman yang lebih berat antara sabu dengan hukuman ganja. Iya. Banyak tuh ada yang bilang, lu kalau ketangkap sabu mendingan lu ketangkap ganja deh. Padahal nggak boleh nih dua-duanya nih, mendingan nggak ketangkap sama sekali kan. Betul. Cuman orang bilang mendingan lu ketangkap ganja deh karena dihukumnya lebih beratan sabu. Dan ada orang yang bilang juga mendingan lu ketangkep sabu deh gitu daripada ganja karena lebih berat ganja, masih simpang siur gitu loh ya kan. Nah, kalau menurut gue mendingan gak ketangkep semuanya. Iya. Tapi menurut lu gimana itu Bang? Tapi kan ini kita perlu memberikan edukasi. Jadi ancaman di hukuman pasal narkotika golongan 1 jenis tanaman, ya ini dalam hal ini ganja. Iya. Hukumannya adalah 4 tahun
sampai dengan 12 tahun. 4 tahun sampai 12 tahun kurungan penjara. Dan denda? Denda 800 juta sampai dengan 8 miliar. Oh iya. Terus kalau pasal 112 itu tentang sabu itu golongan 1 bukan jenis tanaman. Iya. Ancaman hukumnya 4 tahun sampai 12 tahun juga. Sama dong. Iya. Dendanya juga 800 juta sampai dengan 8 miliar. Jadi benar kata Rio tadi, dua-duanya mendingan enggak gitu loh. Pasti. Jadi sama aja. Kalau mungkin dulu ya, gue juga nggak tahu ya. Dulu tuh katanya dibilang ganja itu lebih parah. Enggak. Lo punya selinting, punya 2 linting efeknya juga. Efeknya lebih parah kayaknya. Sama. Ya kalau efeknya, masalah efek kan kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu. Yang pasti itu sama-sama ganja itu merusak. Iya. Juga sabu itu merusak. Merusak generasi bangsa itu. Betul. Apalagi dulu tuh lebih parah lagi. Dulu ada. Oh iya. Pokoknya Putau tuh lebih parah di lagi. 90s, masa-masa 90s dulu. Iya. Alhamdulillah tuh polisi waktu itu benar-benar tegang. Jadi benar-benar gercep semua disikat itu. Jadi reda. Kalau di angkatan gue bang, bilangnya tuh generasi itu generasi biru. No iya. Generasi tahun 90-an. Iya. Itu ya narkoba lagi gencar-gencarnya itu. Sampai di luar negeri pun ya. Nah. Di seluruh dunia lah itu. Semua. Tahun 90. Semua. Iya. Jadi kadang-kadang narkotika ini dijadikan ajang untuk pamer-pameran. Iya. Gitu. Kayaknya gue keren banget pakai itu. Padahal mah nggak keren sama sekali. Enggak lo orang lu pakai narkotika badan lo jadi. Lu keren tuh, lu kerja, lu usaha, terus lu sukses, lu keren. Iya. Kalau menurut gue lebih baik orang gila-gila perempuan ataupun gila pacaran gitu daripada lo gila narkotika. Iya betul. Gila narkotika lo bisa jadi maling, bisa jadi penjahat. Kalau perempuan kan tinggal dikawinin. Iya. Tinggal dikawinin. Maksudnya kalau perempuan tuh bawaannya ganteng mulu nggak soalnya budaya di bangsa kita gitu tuh bang, di negara kita bang. Pokoknya ketahuan kalau di Arab kan pakai hukum Islam, dirajam. Iya. Kan? Di Indonesia dinikahin. Iya. Ya, tapi nggak gitu juga lah kita. Iya. Jadi gini, balik lagi ke itu bahwa apapun jenis narkotikanya tidak ada yang mendingan atau mendingan tidak sama sekali bang ya. Betul. Terus ada lagi bang yang mau dibahas? Karena kita bicara tentang ganja. Iya. Kita bicara tentang undang-undang narkotika jenis sabu dan juga jenis ganja, maka ada nih pasal yang di atasnya. Apa tuh bang? Pasalnya pasal 114. Nah, tapi itu akan kita bahas di podcast kita nanti berikutnya. Podcast kita selanjutnya, next video. Yuk, apa sih tuh? 114. Kenapa sih? Kok kayaknya kelihatan lebih serem? Wah, ngeri itu ya. Ngeri pasal itu sih. Wah, itu mah ngeri banget. Oke. Jadi begitu aja kali bang ya. Iya, kita cukupkan sampai di sini. Cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman ngerangkum, bisa lebih memahami dan mengerti. Iya. Bermanfaat buat teman-teman ngerangkum, juga bermanfaat buat kami. Sebenarnya apa yang kami bicarakan di sini pada dasarnya adalah buat diri kami sendiri, mengingatkan diri kami sendiri. Dan kebetulan feedbacknya untuk kawan-kawan ngerangkum semua. Iya betul, setuju. Oke deh bang, kalau gitu ya, gitu kita akhirin aja kali. Oke. Nanti sampai jumpa di video selanjutnya. Yap, yang pasti lebih seru daripada yang sekarang. Wah, kita nantikan teman-teman ngerangkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video atau di next podcast. Yap. Bongkar bungkus. Bye bye.